Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Bayu Bagus, Dinda Khairunisa, dan Azizah Fikriyah. Di sini kami akan membahas materi mengenai manajemen pemasaran bank syariah. Pada pembahasan manajemen pemasaran bank syariah terdapat 3 poin utama. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, strategi pemasaran bank syariah, dan yang ketiga, teknik pemasaran bank syariah. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dihasilkan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan, untuk berkembang, dan juga untuk mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran perusahaan harus juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan. Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan berorientasi kepada kebutuhan konsumen. Terdapat 3 unsur konsep pemasaran, yaitu yang pertama orientasi pada konsumen, yang kedua penyusunan kegiatan pemasaran, dan yang ketiga kepuasan konsumen. Materi selanjutnya yaitu strategi pemasaran bank syariah. Nah, strategi pemasaran bank syariah itu merupakan suatu langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk atau jasa perbankan, di mana ditujukan pada peningkatan penjualan. Nah, peningkatan penjualan ini diorientasikan pada yang pertama produk funding atau pengumpulan data, yang kedua orientasi pada pelanggan, yang ketiga peningkatan mutu layanan, terus yang terakhir keempat meningkatkan fee-based income. Kemudian dengan diketahuinya kebutuhan dan keinginan nasabah serta lingkungan pemasaran yang mempengaruhinya, memudahkan bank untuk melakukan strategi itu guna merebut hati nasabah. Nah, strategi yang dilakukan bank itu meliputi penentuan strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan layout, dan strategi promosi. Yang pertama, strategi produk. Nah, dalam strategi produk, misalnya si bank harus dapat memodifikasi produk yang sudah ada menjadi lebih menarik, atau pihak bank dapat menciptakan produk baru. Yang kedua, strategi harga. Dalam strategi harga, bagaimana bank itu menetapkan harga produksinya. Harga tersebut terdiri dari harga bunga dan harga jual. Nah, selisih dari harga jual dan harga beli ini merupakan keuntungan bank. Yang ketiga, strategi lokasi dan layout. Nah, strategi lokasi dan layout bagi bank ini adalah bagaimana menentukan lokasi dan layout satu cabang bank. Nah, dalam pertimbangan penentuan lokasi biasanya itu mengarah dekat dengan masyarakat atau pasar atau pusat industri. Sedangkan strategi penentuan layout adalah strategi mengenai tata letak gedung dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dan yang keempat, strategi promosi. Nah, promosi dilakukan untuk mempertahankan nasabah lama. Promosi juga dapat dilakukan dengan cara melalui iklan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Nah, bagi bank itu, penjualan pribadi dilakukan melalui seluruh karyawan bank, merupakan salah satu promosi yang terbaik. Poin yang ketiga yaitu teknik pemasaran bank syariah. Teknik pemasaran merupakan suatu metode untuk mempromosikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan strategi-strategi yang terbaik untuk memperoleh keuntungan. Dengan adanya teknik ini, diharapkan dapat membuat konsumen lebih tertarik.
Terdapat 6 cara untuk melakukan teknik pemasaran. Hal tersebut bertujuan agar proses pemasaran tidak dilakukan dengan cara biasa, sehingga dapat meningkatkan potensi penjualan. Berikut ini adalah beberapa tekniknya. Yang pertama yaitu melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan salah satu teknik pemasaran dengan cara mengelompokkan pasar sesuai dengan jenis kelamin, usia, dan wilayah agar dapat membuat promosi menjadi tepat sasaran. Pemasaran yang dilakukan disesuaikan dengan pengelompokan pasar yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu perencanaan produk. Bagian dari teknik pemasaran selanjutnya adalah melakukan perencanaan produk. Hal tersebut meliputi detail produk yang terperinci, pemberian merek produk, pengemasan, serta persediaan produk. Dalam hal ini juga meliputi ikatan emosional antara penjual dan pembeli, sehingga memungkinkan pembeli untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga yaitu menetapkan harga yang sesuai. Harga yang murah memang diminati oleh konsumen, namun konsumen juga akan mempertimbangkan kualitasnya. Dengan demikian, jangan ragu menetapkan harga yang mahal selama kualitasnya menjamin. Yang keempat yaitu pendistribusian. Dalam proses pendistribusian tersebut, pastikan juga jumlah produk disesuaikan dengan wilayah. Wilayah yang memiliki permintaan produk yang tinggi hendaknya mendapatkan kuantitas barang yang banyak. Yang kelima yaitu promosi. Promosi bisa dilakukan di semua media, baik media online atau konvensional, guna mendapatkan peluang untuk mendapatkan konsumen dalam jumlah banyak. Yang keenam yaitu memberikan potongan harga atau diskon. Sebagai bagian dari pemasaran pun, sebaiknya untuk memberikan potongan harga atau diskon pada konsumen agar meningkatkan menjadi pelanggan tetap.